Anak-anak kelas 3 yang Bunike banggakan, apa kabar? Sehat semua kan ya? Jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah, serta ikuti protokol kesehatan. Hari ini kalian akan Bunike ajak belajar dari Nikodemus. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Hari ini kami akan belajar dari Nikodemus yang menemui Tuhan Yesus pada malam hari untuk bertanya dan mendengarkan nasihat-nasihatnya. Bantulah kami agar bisa menangkap kehendak Tuhan melalui pelajaran hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita belajar dari kisah Nikodemus, Bunike akan bercerita tentang persahabatan Niko dan Yonas. Jangan kemana-mana, tetap simak videonya. Niko murid kelas 3. Tapi umurnya sudah 11 tahun. Ia paling tua di antara teman-temannya karena sudah 2 kali tidak naik kelas. Ayah ibunya orang kaya. Sejak kecil ia memiliki banyak mainan di rumah. Tiap hari ia dilayani pembantu-pembantunya, sehingga hampir tak pernah mengerjakan apapun. Bahkan ia belum dapat makan dan mandi sendiri sampai sekarang. Sepanjang hari ia menghabiskan waktu di depan TV, menonton film atau main PS. Sesekali ia keluar rumah untuk main sepak bola atau bermain dengan teman-temannya. Namun, dia sama sekali tidak mau belajar. Setelah tinggal kelas, Niko berteman dengan Yonas yang sebangku dengannya. Yonas juara kelas 2 saat kenaikan yang lalu. Keluarga Yonas tidak kaya, tapi Yonas sangat rajin belajar dan membaca. Tiap hari Yonas mengajari Niko mengerjakan PR atau soal apapun yang diberikan Bu Guru. Lama-kelamaan Niko menjadi malu. Ia paling besar, umurnya sudah 11 tahun, tapi selalu bertanya kepada Yonas, murid paling kecil yang baru berumur 8 tahun. Sejak saat itu, Niko mulai sering bermain ke rumah Yonas dan belajar melakukan hal-hal yang dilakukan Yonas. Dia melihat dan membantu Yonas menyapu rumah, mencuci piring, dan lain sebagainya. Ia juga mulai makan sendiri, mandi sendiri, dan lebih dari itu, mengerjakan PR dan belajar. Kedua sahabat itu mulai sering saling berkunjung. Mereka juga lebih banyak belajar bersama, baik di rumah Yonas maupun di rumah Niko. Kini Niko telah berubah. Ia mulai sering membaca dan belajar sendiri. Saat penerimaan rapot semester 1, orang tua Niko terkejut bukan kepalang. Baru kali ini Niko mendapat ranking 3, persis di bawah Yonas yang mendapat ranking 2.
Nah, anak-anak yang terkasih, ternyata teman yang dipercaya atau teman dekat adalah sosok penting yang dapat mengubah hidup seseorang. Karena dipercaya, teman dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pertemanan atau kepercayaan menghancurkan keangkuhan dan kekerasan hati seseorang. Teman atau sahabat membuat seseorang terbuka untuk mendengarkan, termotivasi untuk belajar, dan terdukung untuk berubah. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua dan guru, seringkali justru bisa dilakukan oleh teman atau sahabat. Sekarang silakan anak-anak simak percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Ada seorang pemimpin agama Yahudi, namanya adalah Nikodemus. Suatu hari pada malam hari, tiba-tiba Nikodemus mencari Tuhan Yesus. Akhirnya Nikodemus bertemu Tuhan Yesus. Dia sangat senang sekali. Nikodemus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang dikirim oleh Allah di surga. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Nikodemus menjadi bingung karena tidak mungkin orang masuk ke perut ibunya dan dilahirkan lagi. Tuhan Yesus berkata, bukan kelahiran badan, tetapi kelahiran roh yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang dapat dilahirkan dari roh. Yesus juga berkata bahwa roh itu seperti angin, tidak kelihatan, tetapi ada suaranya dan dapat dirasakan. Dulu kamu adalah bayi yang dilahirkan oleh ibu. Sekarang kamu punya roh yang baru dari Allah. Percayalah bahwa Tuhan turun dari surga, lalu datang ke dunia dan menjadi bayi manusia. Percayalah juga bahwa Tuhan datang untuk menebus dosa, kemudian bangkit dan hidup kembali menjadi raja. Karena itu, setiap orang yang percaya Tuhan harus dibaptis dan menerima Roh Kudus. Orang yang baru lahir dari roh itu akan disebut bayi baru atau orang baru dalam kerajaan surga. Dari percakapan tadi, kita tahu bahwa Nikodemus adalah seorang pemimpin agama sekaligus guru yang rendah hati. Maka ia terbuka hatinya untuk datang mendengarkan Tuhan Yesus karena ingin mengetahui ajaran-ajarannya. Yesus berpesan agar ia siap dilahirkan kembali dalam roh agar bisa masuk ke dalam kerajaan Allah.
Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Maka ia meminta semua orang untuk percaya kepadanya. Yesus juga meminta Nikodemus dan kita semua untuk mengubah perbuatan kita yang buruk dan jahat menjadi baik dan benar. Anak-anak yang terkasih, dari pembelajaran kita pada hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ada 3 poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu percakapan Yesus dengan Nikodemus di malam hari. Hal yang menarik Nikodemus adalah ajaran Yesus tentang kerajaan Allah. Maka ia ingin tahu tentang kerajaan Allah dan cara masuk ke sana. Rupanya rasa malu sebagai tokoh panutan dan guru membuat dia datang di malam hari untuk bertanya. Kerendahan hati serta keterbukaan pikirannya membuat Nikodemus mau menangkap pesan dan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Percaya lalu bertobat dan berubah adalah arahan penting yang diberikan Tuhan Yesus kepada Nikodemus untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang kedua yaitu dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali berarti meninggalkan cara hidup lama dan melakukan cara hidup yang baru. Cara hidup lama yang dipenuhi kejahatan harus ditinggalkan. Dan cara hidup baru yang dipenuhi kebaikan harus dilakukan. Cara hidup inilah yang lebih sesuai dengan kerajaan Allah. Ada peristiwa yang menandai perubahan itu. Misalnya, baptisan Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, atau baptisan dalam air dan roh yang dilakukan gereja sampai sekarang. Jika sebelum dilahirkan kembali, orang cenderung hanya memikirkan dan memperhatikan dirinya sendiri. Selain dilahirkan kembali, orang harus memikirkan dan memperhatikan juga sesamanya, bahkan segenap alam ciptaan Tuhan. Yang ketiga yaitu hidup sebagai manusia baru. Hidup sebagai manusia baru berarti hidup setelah kelahiran kembali sesuai perintah Tuhan Yesus. Hidup yang selaras dengan tuntutan kerajaan Allah, menjadi anak-anak terang yang selalu berbuat baik, tidak menyembunyikan perbuatan-perbuatan jahat. Dalam hidup baru dituntut kasih sayang kepada sesama dan segenap ciptaan Tuhan, kejujuran, keterbukaan, dan kesediaan untuk selalu belajar dan mendengarkan orang lain. Anak-anak yang terkasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan telah memberi kekuatan kepada kita untuk memahami ajaran-ajaran Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Semoga kita semua dapat menuruti perintah Tuhan Yesus dengan hidup sebagai manusia baru, seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Nah, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai anak-anak. Mari
kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran ini sampai selesai. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu belajar lebih giat lagi. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Sampai jumpa.